Shalom, Bapak Ibu semua bersuka cita. Siapa yang percaya kalau ada hari di hadirat Allah, ada mujizat. Lambaikan tangan kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saat kita menyembah Tuhan, kuasa Tuhan nyata. Karena itu, waktu kita menyembah, ayo kita sama-sama berikan yang terbaik. Karena Allah bertata di atas segala pujian umatnya. Biarlah hari ini kita memberi yang terbaik. Kita menyembah Tuhan. Bapak Ibu, saya akan melanjutkan seri khotbah dari berkat orang benar dalam kitab Amsal. Saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita ingat ya, air dalam kemasan gelas ini, kita mungkin kadang bisa pakai ujungnya ini, kadang bisa. Tapi kadang itu sulit karena tumpul. Sama dengan masalah kita. Kadang kita bisa selesaikan, tapi kadang ada masalah yang begitu sulit. Ayo sama-sama kita pakai cara yang terbaik. Kita teguk sedotan ini, kita semakin tajam, dan dengan tidak tenaga yang besar, dengan mudah bisa menyelesaikan masalah kita. Lalu kita bisa minum. Gitu ya. Sama, kalau kita pakai kekuatan manusia nggak sanggup, Pak, saya nggak sanggup, sakit ini saya nggak sanggup, masalah keluarga ini saya nggak sanggup. Ayo lipat tangan kita, lipat kaki kita, masuk hadirat Allah. Waktu kita masuk hadirat Allah, kita semakin tajam. Yang mustahil bagiku, tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti nyatakan mujizatnya. Waktu Daud lawan Goliat, mustahil bagi Daud. Tapi dia ngomong, engkau datang bawa pedang, aku datang dalam nama Tuhan. Satu batu saja, selesai. Hari ini kalau kita berdoa, satu kesempatan saja, Tuhan tolong. Hari ini juga, detik ini juga, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kita lihat mujizat yang besar. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kenapa sih orang benar itu tajam? Kenapa sih orang suka berdoa itu diberkati luar biasa? Ada 24 berkat orang benar dalam kitab Amsal. Kita sudah bahas 5 minggu lalu ya. Kita bahas lagi 5 hari ini. Kenapa orang benar itu sangat diberkati, sangat tajam. Kita lanjutkan. Hari kita bahas yang ke-6 dan ke-10 ya. Sampai ke-10. Kita buka bersama-sama yang pertama. Amsal 28 ayat 1. Kenapa sih orang benar itu bisa tajam, bisa bagus ya, bisa menang dalam hidupnya, bisa promosi. Berkat yang ke-6. Amsal 28 ayat 1, mari baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Bapak Ibu, apa berkatnya orang benar? Orang benar itu seperti singa muda. Tidak ada takutnya. Singa muda gak ada takut sama siapapun. Mau lawan siapapun dia gak akan takut. Orang kalau disertai Tuhan, orang kalau benar, nggak takut masa depan, nggak takut apapun, karena bersama Tuhan pasti menang. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tapi sebaliknya, orang fasik itu lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya. Bapak Ibu familiar nggak sama ini? Orang lari, walaupun nggak ada yang ngejar. Biasanya di depan kuburan. Diam-diam lari, nggak ada yang ngejar padahal. Takut sendiri. Ya. Wah, mau ke toilet malam-malam. Siapa di sini ibu-ibu kalau mau ke toilet malam-malam bangunin suaminya. Pak, toiletnya ada dek buri pak. Di belakang jauh, aku takut. Padahal nggak ada yang ngejar. Wah ini salah besar. Kita ditipu iblis mentah-mentah. Makanya saya ngomong sama anak-anak muda. 10 tahun saya gembalakan anak muda Bapak Ibu. Setiap tahun anak muda tanya, kok kenapa sih kita gak boleh nonton horor? Kenapa sih kita gak boleh cerita setan? Sekarang banyak podcast itu podcast horor. Wah ceritanya di mana, harinya ini serem. Kenapa sih? Dengan baik-baik. Kita ditipu iblis mentah-mentah. Ya. Akhirnya kita takut, seakan-akan kita gak bisa ngelawan. Padahal firman Tuhan dengan jelas 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang ada dalam kita jauh lebih besar. Yang lari itu harusnya bukan kita. Yang lari itu harusnya iblis. Kita baca ya.
1 Yohanes 4 ayat 4. Sama-sama. 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Tapi kalau kita dengar cerita setan, film, selalu ada adegan ini, apalagi film luar. Bawa salib, setannya nggak takut sama salib ditamplek. Doa, yang doa mati dibunuh sama setan. Kita ditipu mentah-mentah. Padahal dengan keadaan nyata, kebenaran berkata, roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di luar. Mereka ketemu kita, lari. Tapi mereka nipu kita, supaya kita takut lari-lari sendiri. Bapak Ibu, hari ini, bukalah pikiran kita. Orang benar, seperti singa muda, nggak takut apapun. Ketemu setan, setan yang lari. Roh yang ada dalam kita jauh lebih besar. Satu ayat lagi, Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7 dikatakan sana. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Bukan jalan. Iblis ketemu kita bukan diem-dieman, lihat-lihatan, bukan. Lari. Iblis itu lari lawan kita. Hayo anak-anak Tuhan, bangkit. Jangan mau ditipu terus. Engkau adalah orang yang diurapi Tuhan. Dan oleh hidupmu, engkau pasti berkemenangan. Karena engkau benar. Jangan ditipu Bapak Ibu Saudara ya. Ayo sama-sama kita bangkit. Ya. Jangan sampai kita ketakutan sendiri lalu lemah. Nah, salah satu ayat yang penting Bapak Ibu ya. Iblis itu mengaum-ngaum mengelilingi mencari siapa yang dapat ditelannya. 1 Petrus. Kenapa iblis itu mengaum-ngaum? Coba ya Bapak Ibu ke kebun binatang Surabaya. Ketemu singa. Singanya ngaum, kitanya ngapain? Ketawa, hahaha. Gitu. Singanya ngaum, kita ngapain? Takut. Karena auman itu. Jadi iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia nebar ketakutan. Dia nggak punya gigi, dia langsung telan. Jadi kalau orang Kristen, orang percaya ini kena auman singa, tipu daya iblis, bapak segala dusta itu. Oh kelihatannya setan itu hebat, setan itu bisa bunuh orang Kristen. Setan itu bisa gini, bisa gitu, bisa gini. Kita nggak digigit, langsung ditelan. Lah namanya sudah berantakan, hancur. Tapi begitu kita dibukakan oleh kebenaran, iblis itu lari daripada kita. Kita sadar, kita doa. Engkau kuat sebagai pemenang. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Salah satu tim saya, tim pelayanan ini cerita sama saya. Satu kali dia itu pelayanan di luar kota. Dia masuk mes. Bapak Ibu, mes itu tempat tidurnya karyawan ya. Dia masuk mes. Ketika dia mau masuk, dia dengar berita di mes yang sama ada orang gantung diri sampai mati. Nah, kalau orang suka menonton film horor, pikirannya apa, Pak? Ada setannya yang kejiret, gitu kan? Gitu. Lalu tim saya cerita, tapi aku nggak takut loh. Aku akhirnya tidur situ. Aku tidur situ, aku doa Tuhan sertai aku. Dia setiap kali masuk situ dia nyetel lagu rohani, dia nyembah Tuhan, dia tahu prinsip kebenaran. Waktu kita sembah Tuhan, hadirat Tuhan turun. Tuhan bertata di atas pujian. Dia masuk setiap hari dia lakukan. Sampai dia promosi sampai posisi tinggi. Bukan malah resign, malah keluar tambah diberkati. Nggak ada itu cita-cita gitu. Dan orang itu lagi di mixer itu Bapak Ibu. Orang ini megang mixer ini loh, sound ini loh. Ini yang cerita sama saya. Harusnya kita semua ini lebih dari pemenang. Cerita kedua Bapak Ibu, dosen saya, doktor teologi, suami istri ya. Mereka kan bertahun-tahun belajar teologi ya, belajar firman. Mereka tahu prinsip ini. Iblis itu gak ada apa-apanya kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita benar, gak ada apa-apanya iblis itu. Apa yang mereka lakukan? Ketika mereka diutus ke Jogja, mereka harus buat pos penginjilan. Mereka ke Jogja, mereka cari rumah. Tahu pertanyaan pertama mereka apa?
Mereka datang ke tempat paman becak gitu ya. Dia tanya, Pak, di sini rumah paling angker yang mana? Rumah paling apa Bapak Ibu? Angker. Rumah paling angker yang mana? Oh yang ini. Soalnya ngadep gini, ceritanya gini. Oh ya wis tidak apa-apa. Dibeli harganya sangat murah. Mereka masuk situ. Mereka kadang bersekutuan. Nyanyi nyembah Tuhan. Ada tuh persekutuan di situ. Terus disampaikan terus sampai sekarang. Bahkan dokter dua ini ya, dosen saya, ada sampai sekarang pelayanan di Papua sekarang. Dengar baik-baik, harusnya rumah-rumah angker itu dibeli orang percaya dengan harga murah. Itu berkatnya kita mestinya. Lah kita takut ya, ke toilet aja wedi atau oh ke depan kuburan melayu-melayu ya apa ini? Ayo kita pakai kuasa. Ya, kita sering nyanyi, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Beri tepuk tangan buat Raja segala raja. Pakailah kuasa itu, ku diberi kuasa, ku pakai kuasa. Lah sekarang orang percaya gak pakai kuasa, ditipu mentah-mentah sama iblis. Rasanya kita kalau lawan iblis kalah gitu ya. Salah. Hari bangkit. Tuhan bilang apa? Ayo jalan. Tuhan kasih visi apa? Jangan takut. Kalau bersama Tuhan pasti sukses. Waktu Daud nyanyi, waktu Saul kerasukan setan, Daud itu cuma nyanyi pakai kecapi. Daud gak pakai minyak, ya bolehlah tambah minyak, tapi Daud gak pakai minyak. Daud cuma nyanyi. Setan yang di Saul itu pergi. Waktu kita nyanyi, hadirat Allah turun. Orang benar seperti singa muda. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kapan Saul itu ketakutan? Kapan Saul itu menjadi ketakutan? Padahal dia panglima, dia adalah raja. Kapan Saul menjadi ketakutan? Tahu jawabannya Bapak Ibu? Apa jawabannya? Ketika Roh Allah meninggalkan Saul. Begitu Roh Allah pergi, dia takut. Ya apa ya hidupku ya? Ya apa masa depanku ya? Sampai pergi beramal. Ya. Sedangkan Daud, Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu punya musuh. Musuhnya itu bos Bapak Ibu. Raja, CEO. Kira-kira harusnya kita takut apa enggak? Takut. Terlalu mudah bagi Saul untuk manggil semua panglima, bunuhin Daud sekarang, bunuhin. Terlalu mudah. Daud gak takut. Daud cerita sama Tuhan, Tuhan, betapa banyaknya lawanku, tapi pada kuasamu aku percaya. Daud gak takut, karena dia orang benar. Apa yang terjadi? Saul mati bunuh diri, Daud jadi raja. Di kerajaan yang sama, kalau kita di perusahaan yang sama, Tuhan sanggup mengangkat kita. Tuhan sanggup mengangkat kita walaupun musuh kita lebih besar. Walaupun musuh kita jabatannya lebih tinggi. Tuhan sanggup menolong kita. Jangan takut. Kita seperti singa muda. Satu ayat penting Bapak Ibu. 2 Timotius 1 ayat 7. Ya, Tuhan itu gak pernah memberikan roh ketakutan. Tapi roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita baca ya. 2 Timotius 1 ayat 7 sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Waktu roh Allah bersama kita, kita jadi kuat. Mungkin tadi datang, kita gak kuat ya. Duh Tuhan gak kuat, putus asa. Terus gak tahu mau gimana Tuhan.
Wes gak tahu jalannya gimana, aku putus asa, wes enak mati mestinya itu. Waktu nyembah Tuhan. Engkau punya kekuatan yang baru. Engkau punya kasih untuk mengasihi suamimu. Engkau punya kasih untuk mengasihi anakmu yang nakalnya luar biasa. Mungkin kita datang wes gak sanggup. Waktu nyembah Tuhan punya kasih. Bukan ketakutan. Daud waktu ngelawan Saul, lari-lari. Dia minta tolong ke 5 orang. Ya, temannya, pendetanya 2, Samuel sama pendeta lain, ya kan? Wah, nyari tolong ke Filistin, nggak ada yang bisa nolong. Lalu dia ngomong, hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Loh, kok bisa punya kekuatan? Kenapa kok Daud nggak mati aja? Waktu dia sembah Tuhan, dia punya kekuatan lagi. Aku pasti menang. Katakan bersama-sama, bersama Tuhan aku pasti menang. 1, 2, 3, bersama Tuhan aku pasti menang. Ini keyakinan Daud. Dia gak takut, dia nyembah Tuhan. Kalau hari kita ada ketakutan dalam hati kita, coba cek penyembahan kita. Coba cek jam-jam doa kita. Karena kalau dalam Tuhan kita berdoa, Roh Tuhan kasih kekuatan, keberanian, bukan ketakutan. Bapak Ibu, ada yang tanya, saya khotbah gini, lu gimana kalau orang ngirim santet, mantra itu dikirim, gimana? Kita buka sama-sama, boleh catat ya, saya agak panjang di sini. Saya harus bongkar kebiasaan lama orang Kristen. Jangan sampai kita ketakutan, percayalah kebenaran yang memerdekakan kita. Bilangan 23 ayat 23, gimana kalau ada mantra yang dikirim, toko kita tiba-tiba depannya dikasih bunga 7 rupa. Kasih siram beras atau garam, ya, dikirim santet, gimana Pak? Kita baca ya, Bilangan 23 ayat 23, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel. Keajaiban yang diperbuat bagi umat Tuhan. Waktu itu kan perjanjian lama Israel ya. Di perjanjian baru itu kita. Tidak ada satupun mantra yang mempan. Orang benar itu mantranya, di mantra apapun gak akan lewat. Karena Tuhan kita lebih besar dari segala kuasa di dunia. Dia dahsyat. Bapak Ibu, bayangkan Tuhan Yesus ketemu orang kerasukan di Gadara. Apa yang dilakukan orang kerasukan itu? Lari, nyembah, losor gini Pak. Ketemu Tuhan, setan itu losor. Lalu ngomong, apa maumu anak Allah? Waktu kami belum tiba. Lalu mereka berkata, biarlah kami tinggal di babi-babi. Ketika mereka masuk babi-babi, lompat ke jurang. Nah ini roh bunuh diri ini memang miliknya setan ya. Suka lompat-lompat ini. Nah ini miliknya setan memang. Tapi bayangkan, ketika ketemu Tuhan, mereka itu sujud. Apa maumu, anak Allah yang maha tinggi? Kalau kita bersama Tuhan Yesus, setan itu semua lari. Kita pasti berkemenangan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Gak ada mantra yang mempan. Nah saya sering ngobrol-ngobrol sama Bapak Pendeta Jausen ya, dari sini. Waktu itu kita sering ngobrol, selesai sesi kita ngobrol. Kenapa sih orang Kristen, KTP-nya Kristen, tapi bisa kerasukan? Kenapa? Padahal harusnya kan di dalamnya ada roh Allah. Ya, Pak Josen jelaskan sama saya. Pak Josen ini sering doakan perusahaan-perusahaan yang setannya banyak gitu. Pak Josen yang doakan ya. Oh, kita cerita, ngobrol. Kenapa sih orang Kristen bisa kerasukan? Karena orang Kristen itu buka celah. Sakit hati. Mulai benci sama orang. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau kita sakit hati, kita bukan barisan tentara Allah. Kita barisan sakit hati. Kalau kita benci sama orang, kita bukan barisan tentara Allah. Karena kita gak melakukan firman. Maka itu setan bisa masuk. Oh tentu dengan pujian kuasa bisa pulih ya. Tapi hari ini message yang penting. Pastikan kita adalah barisan tentara Allah. Pastikan kita adalah orang benar. Kita akan seperti singa muda, bukan ketakutan, tapi berkemenangan.
Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu, ayo kita ubah paradigma, baca firman. Jangan banyak nonton setan. Jangan banyak cerita setan. Kalau kita cerita setan, bahkan di gereja pun, setannya datang. Setan suka disembah, ya. Oh, dicerita takutnya luar biasa. Datang dia, iya memang takut, ya. Enak setannya. Begitu kita cerita setan, masukkan kebesaran Allah. Allah itu lebih besar dari segala kuasa yang ada di bumi. Hari ini kalau bersama Allah, gak perlu takut. Kita pasti berkemenangan. Yang kedua Bapak Ibu, lanjut ya. Apa berkatnya orang benar? Kita buka bersama-sama Amsal 13. Ya. Amsal 13 ayat 9. Apa sih berkatnya orang benar? Kenapa kok bisa tajam? Ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Ayat 9. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Berkatnya orang benar itu apa? Cahayanya gemilang, sangat berdampak. Hidupnya orang benar ini sangat berdampak. Kalau pelita orang fasik, baru gerak, padam, selesai. Kalau orang benar, cahayanya gemilang, berdampak besar bagi seluruh dunia, seluruh kota, bagi perusahaan. Jangan lupa Bapak Ibu, Matius 5:14 berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Terang kita terang apa? Apa terang abal-abal? Terang kita terang apa? Saya berdoa terang kita gemilang. Contohnya siapa? Contohnya ke-12 Rasul Tuhan Yesus. Bapak Saudara, ketika Tuhan Yesus utus 12 Rasul, satu tumbangan Yudas Iskariot, salah satunya digantikan oleh Rasul Paulus. Nah, kalau secara teologi itu harusnya Rasul Paulus yang mengisi 12 murid Tuhan Yesus. Lingkaran kedua 70, lingkaran kedua ketiga, lingkaran ketiga 500 orang ya. Bapak Ibu, 500 orang itu satu gereja ini penuh. Lantai 1 itu 500 orang. Ya. Doakan kita akan bangun lantai 2 jadi 1000 ya Bapak Ibu ya. Nah, 500 orang ini sekitar satu gereja ini penuh. Dari 500 orang, seluruh dunia ini loh, seluruh dunia bisa kenal Tuhan. Bahkan agama Kristen itu agama nomor 1, pengikutnya paling banyak. Dari 500 orang, sampai ke Finlandia, Austria, kemana, Australia, kemana, termasuk ke Indonesia. Dampaknya luar biasa. 500 orang, gereja ini penuh, segini aja. Tapi seluruh dunia terdampak. Orang benar itu dahsyat. Ya, katakan sama-sama, orang benar itu dahsyat. 1, 2, 3, orang benar itu dahsyat. Kalau kita orang benar, pasti kita punya dampak yang dahsyat. Ya. Lanjut, dampak yang lebih kecil apa? Negara atau keluarga. Contohnya siapa? Yusuf. Bapak Ibu, Yusuf itu berdampak bagi keluarganya. Saya kasih gambar ini Bapak Ibu. Yang sebelah kiri, Yusuf digoda Tante Potifar. Tante Pu ya. Tante Pu ini suka daun muda berondong gitu kan. Nah, goda Yusuf. Bapak Ibu, kira-kira kalau Yusuf mau sama Tante Pu, dia bisa naik jadi wakil Firaun enggak? Dia cuma sampai di situ. Dan karena dosa, dia akan turun. Jangan lupa Tante Pu bisa cari cowok lain, lebih muda, lebih ganteng. Tapi Yusuf tidak melakukan itu. Yusuf memilih jadi orang benar. Dia seperti singa muda. Dia seperti cahaya cemerlang. Ketika dia naik jadi wakil Firaun, datang masa kelaparan. Bapaknya lapar. Kakaknya nomor 1 sampai 10 lapar. Bersama anaknya semua lapar. Adiknya Benyamin lapar. Siapa yang nolong? Yusuf. Ketika semua dunia kelaparan, saudaranya semua minta makan sama dia. Orang benar itu jadi dampak buat keluarganya. Buat negara Firaun. Mesir itu kenapa jadi besar? Negara Yusuf. Karena dia bisa prediksi 7 tahun ke depan. Oh, masa kelimpahan, ayo simpan yang banyak. 7 tahun lagi masa kekeringan. Habis semua. Nanti dikeluarkan.
Oh, itu semua orang jual semuanya, hartanya, semua daerahnya, jual dirinya supaya dapat makanan. Karena itu Mesir jadi bangsa yang besar. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita orang benar, kita jadi berkat buat keluarga kita. Mungkin keluarga kita lagi susah, ayo kita bantu. Kapan? Kalau jadi orang benar, pasti diangkat dan dampaknya, cahayanya gemilang. Bapak Ibu, contoh yang terakhir adalah mari berdampak bagi sesama. Ya. Bapak Ibu, ayo kita berbagi. Salah satunya lewat Abed Samsir Enker. Abed Samsir Enker itu anak muda yang bangun ya. Jadi waktu COVID pertama ya, tahun lalu, anak muda ini tiba-tiba ngomong sama saya, "Kok kasihan banyak orang ini kelaparan. Gak punya hand sanitizer, kan gak kurang paham kan. Gak punya masker. Ayo kita bagi kok. Ayo. Akhirnya kita pertama bagi ya masker, hand sanitizer, ya sabun ya. Supaya orang semua bisa belajar yang benar. Kebersihan, sehat. Yang kedua, kita lihat banyak orang kekurangan. Maka kita pikir, wah kali ini harus sembako. Saya arahkan sembako, ayo sembako aja. Kita sama-sama bagi sembako. Beras, minyak, mie instan. Wah kita bagi. 1 kali, 2 kali. Hari ini yang ketiga kita masih lihat pandemi ini belum selesai. Ayo Bapak Ibu kita berbagi. Orang benar itu jadi dampak bagi sesama. Kita jadi dampak di luar tembok ini. Di luar tembok gereja ini. Kita lihat ada orang minta-minta. Kita sampai di perempatan, anak-anak muda kalau keliling sampai Kertajaya Bapak Ibu, ITS semua yang jualan apa? Ada yang jual strawberry, ada yang jual apa, itu semua kita bagi. Mereka kalau terima itu terima kasih. Kita sampai perempatan Kertajaya. Oh terima kasih. Bahkan yang terakhir kita bagi, yang lalu April, kita dikejar ojol Bapak Ibu. Ojek online itu ngejar kita. Dikejar sampai dikedok, tolong saya butuh 2 orang. Saya ngomong kasih, karena kita harus jalan terus Bapak Ibu. Bahaya ya kalau sembako diem, wah dikeroyok masa Bapak Ibu ya. Wah saya gak rupa orang ini ya. Wah kita harus jalan, wah kita was jalan dikejar. Saya butuh, kita bagi. Hari ini ayo kita berdampak bagi sesama. Bagi Bapak Ibu yang tertarik berbagi silakan berbagi. Apapun boleh saya terima ya. Kita terima. Beras, minyak, mie. Ada yang ngomong Pak rasanya kurang kopi supaya kerjanya semangat. Oh ya boleh kopi ya supaya kerjanya semangat. Ada yang mau ngirim tisu silakan. Ayo kita berbagi bagi sesama. Ya. Dibuka sampai 4 Juli Bapak Ibu ya donasi. Nah, ayo berdampak. Bapak Ibu mungkin di kantor bagi security kantor, sudahkah kita berdampak? Bagi teman sekerja, sudahkah kita berdampak? Kenapa sih perusahaan harus cari orang benar? Karena kalau perusahaan itu cari orang benar, dampaknya besar. Perusahaannya sukses, tokonya sukses. Saya berdoa, kita semua ini loh orang benar, yang bawa perusahaan kita sukses, keluarga kita sukses, toko kita sukses, Indonesia diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mulai dari mana? Dari orang benar. Jadilah cahaya gemilang. Orang benar berkatnya cahaya gemilang. Lanjut Bapak Ibu. Yang ketiga, apa berkatnya orang benar? Lanjut ya. Amsal 13 ayat 22. Saya ulang, yang pertama tadi berkatnya orang benar itu tidak pernah takut. Bagi yang di rumah, silakan kasih hashtag ya di live chat kita. Hashtag berkat orang benar 2. Ini seri kedua ya, berkat orang benar 2 ya. Yang pertama berkat orang benar gak pernah takut apapun. Yang kedua berkatnya orang benar itu jadi dampak yang positif, jadi dampak yang terang, berkat bagi keluarga orang benar. Gak bisa Ruben kakaknya Yusuf yang tidur sama gundiknya ayahnya jadi berkat. Gak bisa Lewi apa Yehuda yang bunuh 1 kota jadi berkat, gak bisa. Yang bisa jadi berkat Yusuf, orang benar itu. Ya. Lanjut, yang ketiga, apa berkatnya orang benar? Amsal 13 ayat 22 berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Jadi orang berdosa tugasnya ngumpulkan
Orang benar tugasnya menikmati. Ya sekali lagi, orang berdosa tugasnya apa Bapak Ibu? Mengumpulkan, disimpan buat orang benar supaya dinikmati. Hari ini orang benar itu kenapa sih Pak kok tajam? Kok ada aja berkatnya? Karena Tuhan janji. Orang berdosa itu cuma tugasnya mengumpulkan. Orang benar dikasih karunia menikmati. Amin. Banyak orang mengumpulkan tapi gak bisa nikmati. Hani engkau orang benar diberkati, bisa menikmati. Satu ayat penting Bapak Ibu, mungkin jarang dibaca. Yesaya 61 ayat 6. Yesaya 61 ayat 6 dikatakan di sana, tetapi kamu yang disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah yang maha tinggi, kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Bapak Ibu, kita yang disebut imam, kita disebut pelayan. Tuhan janji kekayaan bangsa-bangsa itu buat kita. Bagi yang belum pelayanan, ayo pelayanan ya. Yang nomor satu alasan pelayanan itu karena kita balas cintanya Tuhan. Tuhan sudah mati buat kita. Kita berusaha balas. Bahkan nyawa kita kasihkan Tuhan, itu nggak sama. Kita berusaha balas, walaupun nggak mungkin bisa balas. Yang kedua, Tuhan janji dengan jelas, Yesaya 61 ayat 6. Kamu disebut pelayan Tuhan. Kekayaan bangsa-bangsa, itu buat engkau. Orang berdosa tugasnya mengumpulkan, orang benar tugasnya nikmati. Ya dapat berkat, ya kan? Ini sistemnya Tuhan loh Bapak Ibu, bukan pendeta ngarang dewe loh ya. Jelas. Contoh lain, Lukas 12. Bapak Ibu ada di orang bodoh di Lukas 12. Dia berkata, hai jiwaku, ada padamu banyak harta, lumbungnya penuh. Tenanglah, makanlah, istirahatlah, berkatmu banyak. Tapi Tuhan berkata apa? Malam ini juga engkau dipanggil pulang. Untuk siapakah kekayaanmu itu? Hari ini saya jawab, kekayaannya untuk orang benar. Jadi orang berdosa, kerjanya luar biasa, tapi gak bisa nikmati. Kita orang benar diberkati Tuhan untuk menikmati. Ya, bahwa kita punya karunia namanya karunia menikmati Bapak Ibu. Karunia apa? Banyak orang cuma bisa kerja, irit-irit luar biasa, tapi gak bisa menikmati. Bahkan anaknya pun gak nikmati, karena diambil orang lain. Hari ini dengar baik-baik firman Tuhan. Ketika kita jadi orang benar, kita bisa menikmati. Bahkan orang bekerja berdosa, gak bisa nikmati, diserahkan kepada kita. Untuk keturunan kita, semua diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Lanjut yang keempat, dengan cepat karena waktu Bapak Ibu ya. Yang keempat, apa berkatnya orang benar? Amsal 13 ayat 21 dikatakan sana, orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Yang keempat, orang benar itu pasti bahagia. Percuma kaya kalau gak bahagia, ya kan? Kita lihat banyak orang kaya tapi gak bahagia. Tuhan gak pernah ngasih kita setengah-setengah. Dikasih kekayaan, iya. Tapi berkat berikutnya orang benar, bahagia, kekayaan dan berbahagia ada dalam hidup kita. Bahagia itu bicara apa Bapak Ibu? Saya baca ya satu bagian firman dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Ini bagian terakhir khotbah ini Bapak. Mari baca bergantian ya. Saya melihat wajahnya mulai ngantuk-ngantuk ya. Ayo baca bergantian dengan suara keras. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, begitu seterusnya sampai ayat 6. Ya. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Apa sih bahagia itu Pak? Apa sih bahagia itu? Kita baca ya. 1. Nyanyian syara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. 2 Bapak Ibu. 1, 2, 3. Waktu kerja bahagia, keadaannya baik.
Orang kalau benar kerja, keadaannya baik. Banyak orang kerja nggak selamat. Banyak orang kerja pulang kecelakaan. Orang takut Tuhan, kerja, keadaanmu baik. Lanjut. 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Istrinya bahagia, anak-anaknya tunas yang bertumbuh dan berharga. Zaitun itu berharga. Anaknya ini berharga di meja makannya. Kita bisa lihat anak kita tumbuh sukses. Kita bisa lihat pasangan hidup kita ada bersama kita. 4 Bapak Ibu, mari baca. 4, 1, 2, 3. Yang takut akan Tuhan. 5. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. 6, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Melihat anak-anak dari anak-anakmu. Ini siapa Bapak Ibu? Cucu. Engkau akan bisa lihat cucumu. Berarti harus butuh apa Bapak? Umur panjang. Orang takut Tuhan sudah diberkati kaya, umurnya panjang, bisa lihat anak dari anakmu dan keluargamu sukses diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Itu loh bahagia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang terakhir, yang kelima sebagai penutup. Poin terakhir. Poin apa paling disukai jemaat Bapak Ibu? Ya, poin terakhir habis ini selesai nih. Amsal 15 ayat 29. Apa berkatnya orang benar? Saya ulang ya. Yang pertama, tidak ada ketakutan dalam hidup. Ya seperti singa muda. Yang kedua, cahayanya gemilang. Jadi berkat buat keluarganya. Ngangkat keluarganya. Ngangkat bangsanya. Itu orang benar. Yang ketiga, kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepadanya. Orang berdosa tugasnya ngumpulkan. Disimpan untuk orang benar dan dinikmati orang benar. Yang keempat, berkatnya orang benar tadi kita bahagia. Panjang umur yang sehat. Yang lihat anak dari anak. Oh itu bahagia luar biasa. Dan yang kelima, Amsal 15:29 berkata, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Hari ini kalau kita orang benar, doa kita didengar sama Tuhan. Dan dijawab oleh Tuhan. Loh betapa tajamnya orang benar itu. Doanya pun Tuhan dengar. Hayo hari ini jadi orang benar. Banyak doa masuk hadirat Allah. Hayo jadi orang benar. Itu kunci kemenangan kita. Ayat terakhir, Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Yakobus 5 ayat 16 sampai 18 dikatakan di sana. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar, very powerful. Bukan cuma powerful. Atau kadang mikir, ya doanya kadang-kadang manjur, kadang-kadang gak manjur lah. Ya kira-kira kekuatannya lumayan lah. Gak ada. Doa orang benar sangat besar kuasa. Saya dikasih contoh sama Yakobus. Apa contohnya? Ayat 17. Elia itu manusia biasa seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. 18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia itu ditekankan. Bapak Ibu kalau bawa Alkitab garis bawah. Elia itu manusia biasa. Kayak kita. Manusia biasa yang perlu tidur, yang bisa putus asa. Yang kadang diancam bisa takut. Tapi kalau kita ingat Tuhan, kita gak takut lagi. Elia, dia doa. Hujan itu berhenti 3,5 tahun. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu naik motor, tiba-tiba mendung. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Saya diajari sama dosen saya, agama suku ya.
Agama suku, biasanya agama suku ambil batu dikantongi. Jangan hujan dulu, ambil batu dikantongi. Dikiranya nanti kalau kantongnya ini dilepas, batunya turun, dilempar, wah hujan gitu ya. Enggak tuh, ambil batu, kantongnya suabot, hujanan pisan. Bukan itu jawaban doa. Ini loh Elia. Orang benar itu doanya didengar Tuhan. Padahal Elia manusia biasa, bukan malaikat. Elia bukan malaikat, bukan manusia. Tapi ketika dia bersungguh-sungguh berdoa, langit ini berhenti. Saya ingat Bapak Ibu ya, saya diceritai Pak Gembala. Waktu KKR di Tambak Sari. KKR Tambak Sari, itu panggungnya kan di tengah stadium ya. Itu kan lapangan bola, jadi atasnya lubang. Mendung Bapak Ibu. Kira-kira kalau hujan kena sound system apa yang terjadi? Rusak semua. Pak Sam sama Pak Gembala doa, Tuhan tolong kami, tolong KKR ini. Kami tahu Engkau pemilik alam. Doa. Tahu apa yang terjadi? Luar stadion hujan, dalam stadion kering. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dalamnya stadion ini loh kering, luarnya ini hujan basah semua. Lo hujan kok bisa mele-mele Bapak Ibu. Itu kuasa Tuhan ya. Dengar baik-baik hari ini. Doa yang sama, doa kuasa yang sama ada untuk engkau. Kalau engkau adalah orang benar, ayo kita jadi orang benar. Ayo kita masuk hadirat Allah. Mari silakan tutup mata kita Bapak Ibu. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau awalku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari katakan bersama, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku, ya Tuhan, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Mari katakan bersama, ku tidak takut, sebab Kau besertaku Tuhan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Kau menolongku Tuhan, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Kau batu karangku,
hadapi bersama Tuhan. Kita pasti mempunyai kemenangan. Kita pasti berkemenangan. Apapun penyakitmu, bersama Tuhan kau pasti disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Kaulah andalan kami Tuhan, Kaulah harapan kami, Kaulah gunung batu kami, pertahanan kami, Kaulah sandaran hidup kami Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Mungkin kita hari ini mau menyerah. Pada saat kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita pertolongan, memberikan kita kasih yang lebih besar. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Kami percaya Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi sama-sama kami percaya Tuhan. Harapan kami, jamah siap jemaat, sembuhkan siap jemaat, pulihkan siap jemaat. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku dengan iman. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh pil-pil Tuhan Yesus yang sangat disembuhkan, dalam nama Yesus. Hari dalam hadirat Tuhan ada mujizatnya. Hari yang berbeban berat engkau dilepaskan, yang terikat engkau dilepaskan, dipatahkan semua belenggu, dan engkau tidak lagi takut kepada apa-apa. Bersama Tuhan engkau pasti berkemenangan. Menemukan jalan buntu bersama Tuhan, pasti ada jalan keluar. Oleh mujizat yang ajaib, doamu dijawab. Pulang dari tempat ini, bila kita semua punya kekuatan baru, dan bersama Tuhan, hadiratnya menyertai kita, kita pasti menang. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami semua mendapat mujizat-Mu. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan.